Ini adalah bagian yang kedua dari kuliah kita pagi ini, yaitu mengenai respon imun bawaan. Imunitas bawaan merupakan pertahanan lini pertama, yaitu pertahanan awal yang diperankan pertama kali oleh epitelium yang ada pada kulit dan juga pada mukosa. Jika patogen berhasil masuk, maka akan diatasi oleh sel fagosit yang ada di bawah epitelium. Sel fagosit mengenali patogen dengan suatu sistem pola pengenalan. Fagosit menjadi aktif dan menginduksi reaksi inflamasi. Komponen yang lain dari sistem imun bawaan adalah sistem komplement. Pada dasarnya, infeksi masuk melalui dua jalur utama, yaitu epitelium permukaan atau kulit dan epitelium mukosa. Berikut adalah jalur melalui kulit, yaitu yang pertama kontak langsung, kemudian yang kedua melalui luka atau abrasi, dan yang ketiga melalui gigitan serangga. Berikut adalah jalur melalui epitelium mukosa, dapat melalui mukosa pada saluran pernafasan, pada saluran pencernaan, atau juga pada saluran reproduksi. Sebagian besar patogen menginfeksi tubuh melalui epitelium mukosa. Patogen dapat ditemukan di dalam tubuh di ruangan yang berbeda, sehingga akan dilawan oleh mekanisme perlawanan tubuh yang berbeda pula. Berdasarkan tempat dan infeksinya, patogen dibedakan menjadi patogen ekstraseluler dan juga patogen intraseluler. Patogen ekstraseluler contohnya adalah virus pada saat belum masuk ke dalam sel, kemudian bakteri, protozoa, fungi, dan juga cacing. Kemudian patogen intraseluler dibedakan lagi menjadi dua, yaitu yang berada di dalam sitoplasma, contohnya virus, protozoa, dan juga yang ada di dalam vesikel atau sering disebut dengan intravesikular patogen, contohnya adalah Mycobacterium. Infeksi terjadi melalui beberapa tahap. Yang pertama, patogen akan melekat pada epitelium, kemudian menghasilkan substansi untuk merusak epitelium. Selanjutnya, patogen akan mampu menembus epitelium, dan setelah itu patogen akan ditangkap dan difagositosis oleh makrofagositus dan dendrositus. Jika infeksi ringan, patogen akan dapat dieradikasi oleh sel-sel fagosit atau sistem imun bawaan, namun jika infeksi berlanjut, dendrositus akan mengaktifkan sistem imun adaptif dan sistem imun adaptif nanti yang akan bekerja untuk mengeradikasi patogen. Epitelium memberikan perlindungan awal. Seperti tadi sudah saya sampaikan, yaitu epitelium kulit dan juga epitelium mukosa. Selain perlindungan mekanik, perlindungan kimiawi dan juga perlindungan mikrobiologi diberikan oleh epitelium. Contoh dari perlindungan mekanik adalah gerakan mukus oleh silia, kemudian perlindungan kimiawi misalnya pH yang rendah dan juga enzim, kemudian perlindungan mikrobiologi yaitu adanya mikrobiota normal pada epitelium baik itu kulit maupun mukosa. Epitelium kulit yang berlapis-lapis melindungi kulit agar tidak kehilangan air, yaitu dengan adanya lapisan lipid yang dihasilkan oleh lamellar body. Ini adalah gambaran adanya silia ya, pada epitelium bronkus dan juga adanya glandula penghasil mukus yang juga akan melindungi epitelium dari infeksi. Berikut ini adalah epitelium pada usus. Pada epitelium intestinum terdapat sel panet yang dapat menghasilkan defensin dan juga REC3 yang mempunyai peran sebagai antimikrobial agen.
Setelah masuk ke dalam jaringan, patogen akan dikenali, ditelan, dan juga dihancurkan oleh fagositus. Makrofagositus merupakan diferensiasi dari monositus yang berasal dari peredaran darah. Makrofagositus mempunyai banyak reseptor di permukaannya untuk mengenali berbagai macam patogen. Makrofagositus yang mengikat patogen akan menjadi aktif dan menghasilkan sitokin. Bersamaan dengan itu, patogen juga akan dihancurkan oleh makrofagositus. Sistem pengenalan pola pada patogen dan kerusakan jaringan akan mengawali respon inflamasi. Pada saat mengikat patogen, makrofagositus menjadi aktif dan menghasilkan sitokin. Hal ini akan mengundang sel imun lain untuk datang ke area infeksi. Hal inilah yang dikenal dengan proses inflamasi. Inflamasi mempunyai peran penting, yaitu mengirimkan sel dan molekul efektor ke area infeksi sehingga akan membantu mengeradikasi patogen. Selain itu, inflamasi juga akan menginduksi penjendalan darah lokal yang ini akan memberikan pertahanan fisik terhadap penyebaran infeksi melalui peredaran darah. Selain itu, inflamasi juga akan mendorong perbaikan kerusakan jaringan. Mediator inflamasi yang juga dihasilkan oleh makrofagositus adalah prostaglandin, leukotrin, platelet activating factor atau PAF, yang berperan pada penjendalan darah dan perbaikan jaringan. Inflamasi ditandai dengan adanya rasa nyeri, kemerahan, panas, dan bengkak pada area infeksi. Hal ini terjadi karena perusakan ikatan antara endotelium untuk meningkatkan permeabilitas, kemudian sel-sel inflamasi datang ke area tersebut sehingga menimbulkan rasa nyeri, kemerahan, panas, dan bengkak. Berikut ini adalah contoh-contoh sitokin yang dihasilkan oleh makrofagositus yang aktif. Di antaranya adalah interleukin 1 beta, kemudian TNF-alfa, kemudian IL-6, kemudian chemokine CXCL8, dan juga IL-12 dengan fungsinya masing-masing dan perannya pada reaksi inflamasi. Pelepasan TNF-alfa oleh makrofagositus akan menginduksi perlindungan lokal. Namun, jika pelepasan TNF-alfa terjadi secara sistemik akan membahayakan, di antaranya karena akan terjadi penjendalan darah pada kapiler secara sistemik dan sel-sel imun akan menyebar pada semua organ sehingga akan terjadi kerusakan multiple organ. Dan hal ini bisa berakibat pada kematian. Telah disampaikan bahwa sistem imun bawaan mempunyai sistem pengenalan pola terhadap patogen atau yang dikenal dengan Pattern Recognition Receptor atau PRR. Sistem imun bawaan mengenali patogen dengan cara yang kurang spesifik namun dapat membedakan antara self dan non-self. Pola umum dari struktur molekuler ditemukan pada banyak mikroorganisme tetapi tidak ditemukan pada sel inang. Pola pengenalan ini kemudian bisa menyebabkan fungsi yang berbeda-beda, di antaranya mendorong fagositosis mikroorganisme, kemudian sebagai reseptor kemotaksis dan juga menginduksi produksi molekul efektor, respon imun bawaan, protein yang menginisiasi respon imun adaptif. Terdapat beberapa tipe reseptor pada imunitas bawaan. Yang pertama yaitu Pattern Recognition Receptor atau PRR, contohnya adalah Mannose Binding Lectin. Ini akan mengenali Pathogen Associated Molecular Pattern atau PAM. Kemudian Toll-like receptor yang dapat membedakan tipe patogen yang berbeda. Selanjutnya adalah NOT atau Nucleotide Binding Oligomerization yang merupakan sensor intraseluler untuk infeksi bakteri. Masih ada beberapa reseptor yang lain yang dapat
mengenali patogen secara langsung. Misalnya macrophage manus reseptor yang akan mengikat gula tertentu pada permukaan bakteri dan virus, dan juga scavenger reseptor pada permukaan makrofagositus yang akan mengenali polimer anionik dan lipoprotein terasetilasi dengan densitas rendah. Dinding sel bakteri juga merupakan contoh dari pathogen associated molecular pattern atau PAMS. Pada bakteri gram positif ditemukan adanya asam lipoteikoat, asam teikoat, dan juga peptidoglikan. Sedangkan pada bakteri gram negatif ditemukan adanya lipopolisakarida atau LPS, lipoprotein, dan juga peptidoglikan. Manus binding lectin adalah contoh dari pattern recognition receptor. Manus binding lectin akan mengenali residu manusa dan fukosa dengan susunan tertentu yang ada pada permukaan patogen, sehingga nantinya patogen akan lebih mudah difagositosis atau menginisiasi pengaktifan komplement jalur lektin. Toll-like reseptor atau TLR merupakan tipe reseptor yang lain yang ada pada sel imun bawaan yang akan mengenali pola tertentu dari patogen. Misalnya TLR3 yang akan mengenali double-stranded RNA, dan juga misalnya TLR5 yang akan mengenali flagellin. Sinyal yang diberikan lipopolisakarida pada bakteri melalui TLR4 akan mengaktifkan faktor transkripsi NF-kappa B. Untuk mengenali LPS, TLR4 memerlukan CD14 dan juga MD2. CD14 akan mengikat LPS, kompleks CD14 LPS merupakan ligan untuk TLR4. MD2 mengikat TLR4, kemudian kompleks TLR4 MD2 berinteraksi dengan kompleks LPS CD14. Kemudian ini akan memberikan sinyal yang mengaktifkan NF-kappa B. NOD atau nucleotide binding oligomerization merupakan reseptor yang terdapat di sitosol. NOD akan mengikat produk dari mikroorganisme yang kemudian akan mengaktifkan NF-kappa B dan menginisiasi proses inflamasi dengan cara yang sama dengan TLR yang nantinya akan menghasilkan protein atau mediator inflamasi. Contoh lain aktivasi TLR3 atau MDA5 RIG1 oleh double-stranded RNA akan mengaktifkan interferon regulatory factor IRF3 dan IRF7 yang nanti hasil akhirnya adalah protein interferon. Interferon merupakan protein antiviral yang diproduksi oleh sel pada saat merespon infeksi virus, yang nantinya akan menyebabkan berbagai macam efek, diantaranya adalah mengaktifkan sel NK. Sel NK adalah salah satu contoh dari innate-like lymphocyte. Berikut ini adalah berbagai macam sitokin yang dihasilkan dari pengaktifan TLR dan juga NOD. Sebagian besar sel imun bawaan merupakan sel dari lini mieloid. Namun ada beberapa sel imun bawaan yang berasal dari lini limfoid yang dikenal sebagai innate-like lymphocyte, yaitu sel B1, kemudian limfositus T gamma delta, dan juga sel NKT dan sel NK. Sel NK berperan pada infeksi virus. Sel NK diaktifkan oleh interferon dan sitokin yang dihasilkan oleh makrofagositus. Berbagai peran interferon yaitu menekan replikasi virus, meningkatkan ekspresi MHC kelas 1, mengaktifkan dendrositus dan makrofagositus, serta mengaktifkan sel NK.
Sel NK akan melawan virus setelah penghasilan interferon, kemudian akan menurun. Apabila infeksi virus belum selesai dieradikasi, maka akan dilanjutkan oleh sistem imun adaptif. Aksi sel NK untuk membunuh tergantung pada keseimbangan antara reseptor pengaktifan dan reseptor penghambatan. Pada sel normal, lihat gambar yang di atas, ekspresi MHC1 normal. Ekspresi MHC1 yang normal akan berikatan dengan reseptor penghambatan pada sel NK, sehingga tidak akan terjadi aktivasi sel NK dan tidak ada aksi sel NK untuk membunuh sel normal tersebut. Pada sel yang terinfeksi virus, yaitu yang di bawah, ekspresi MHC1 tidak normal. Ekspresi yang tidak normal ini akan berikatan dengan reseptor pengaktifan sehingga sel NK-nya menjadi aktif, sehingga akan melepaskan granula-granula yang kemudian menginduksi sel yang terinfeksi virus untuk mengalami apoptosis. Berikut adalah beberapa reseptor pengaktifan dan reseptor penghambatan pada sel NK. Nanti bisa dibaca sendiri. Sel B1 berperan penting pada respon terhadap antigen dalam bentuk karbohidrat, misal polisakarida pada bakteri. Polisakarida bakteri dikenali reseptor sel B1 dan terjadi crosslink. Ikatan ini akan memberikan sinyal kepada sel B1 untuk berdiferensiasi menjadi plasmositus yang selanjutnya menghasilkan antibodi IgM pentamerik. Antibodi IgM pentamerik akan mengenali dan mengikat polisakarida pada permukaan bakteri. Ikatan ini akan mengaktifkan komplement melalui jalur klasik. Sistem komplement merupakan salah satu komponen pada sistem imun bawaan. Sistem komplement terdiri dari banyak protein plasma yang berinteraksi satu sama lain untuk mengopsonisasi patogen dan untuk menginduksi respon inflamasi untuk melawan infeksi. Beberapa protein komplement merupakan enzim protease yang diaktifkan setelah dipecah oleh protease yang lain. Pengaktifan sistem komplement dapat terjadi melalui 3 jalur, yaitu jalur klasik, yang di sini harus ada ikatan antara antigen dan antibodi. Kemudian jalur lektin, di sini harus ada ikatan manus binding lektin dengan permukaan patogen tadi. Kemudian yang ketiga adalah jalur alternatif. Ketiga jalur ini pada dasarnya akan mengaktifkan sistem komplement, yaitu mengaktifkan konvertase C3. Kemudian setelah komplement menjadi aktif, maka hasil akhirnya nanti adalah induksi inflamasi, kemudian opsonisasi patogen, dan juga pembunuhan patogen. Berikut ini adalah bagan atau gambaran yang lebih detail mengenai pengaktifan sistem komplement dan juga komponen-komponen yang terlibat pada sistem komplement tersebut. Pada jalur klasik, ya, protein pertama atau enzim pertama yang aktif yaitu C1. Ya. Di sini nampak bahwa C1S ini nanti akan memecah C4 menjadi C4A dan C4B. Ini C4A dan C4B. C4B akan memecah C2 menjadi C2A dan juga C2B. C4B kemudian akan mengikat C4A ya menjadi C4B2A yang ini merupakan konvertase C3. Nah, kemudian konvertase C3 ini akan memecah C3 menjadi C3A dan C3B. Nah, C3B inilah nanti yang akan berperan untuk mengopsonisasi patogen. Jalur lektin merupakan jalur yang homolog dengan jalur klasik.
Bedanya hanya pada enzim pertama yang diaktifkan. Pada jalur lektin, enzim pertama yang diaktifkan adalah mannose binding lectin associated serine protease atau MASP. Ada MASP1 dan MASP2. Kemudian proses selanjutnya sama persis dengan jalur klasik. Jalur alternatif dapat terjadi pada permukaan mikrobia tanpa adanya ikatan antibodi spesifik pada permukaannya atau juga tanpa adanya ikatan mannose binding lectin. Protein dapat mengikat patogen secara mandiri, namun harus diinisiasi oleh hidrolisis C3 secara spontan. Kemudian C3 terhidrolisis yang berikatan dengan BB adalah konvertase C3 yang aktif. Jalur alternatif dapat mengamplifikasi jalur klasik dan lektin dengan cara membentuk konvertase C3 alternatif dan akan menghasilkan molekul C3b lebih banyak pada patogen sehingga akan terjadi opsonisasi yang lebih banyak pada patogen. Fragmen kecil dari protein komplement, misalnya C3a, C5a, C4a, dapat menginisiasi respon inflamasi lokal. Fragmen kecil membantu meningkatkan permeabilitas dari endotelium sehingga memudahkan sel imun datang ke area inflamasi, atau antibodi juga dapat datang ke area inflamasi yang kemudian dapat mengaktifkan komplement. Fragmen kecil anafilatoxin C5a akan meningkatkan kemampuan fagositosis makrofagositus terhadap mikroorganisme yang diopsonisasi. Berikut adalah contoh bakteri yang dieradikasi oleh sistem komplement, jalur alternatif, dan jalur lektin. Bakteri yang diopsonisasi C3b saja akan terikat pada reseptor CR1 pada makrofagositus, namun makrofagositus tidak dapat melakukan fagositosis. Fragmen C5a akan mengaktifkan makrofagositus untuk melakukan fagositosis. Protein akhir komplement mengalami polimerisasi untuk membentuk pori pada membran patogen yang dapat membunuh patogen tersebut. Langkah awal pembentukan membran attack complex adalah pemecahan C5 oleh konvertase C5 untuk dapat melepaskan C5b. Pembentukan membran attack complex akan menghasilkan pori yang nantinya akan dapat ditemukan pada membran lipid bilayer. Pembentukan membran attack complex diinisiasi oleh C5b ya, yang merupakan hasil pecahan dari C5 oleh konvertase C5. C5b kemudian membentuk kompleks dengan C6 dan C7 yang nantinya akan mengundang C8. Oke. Setelah mengundang C8, kemudian akan mengundang C9 yang kemudian akan membentuk pori pada membran lipid bilayer sehingga terjadi lubang pada membran patogen. Nah, pada gambaran mikroskop elektron ini dapat dilihat yang ditunjuk dengan tanda panah. Dengan demikian, maka patogennya akan berlubang sehingga patogen tersebut dapat mati karena isi dari patogen itu dapat keluar atau lisis. Nah, berikut ini adalah ringkasan dari bagian 2 yaitu respon imun bawaan. Anda juga bisa baca sendiri ya. Saya harap apa yang sudah saya sampaikan dapat dimengerti. Saya tunggu apabila ada pertanyaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.